Selamat datang kembali di Konspirobot, konspirasi tapi robot. Hari ini kita akan membahas tentang bahasa, tapi bahasa ini bukanlah bahasa biasa, tapi bahasa yang digunakan oleh manusia pertama, konon katanya. Dan bahasa ini adalah bahasa Adamik. Nah, teman-teman mestinya tahu ya, ini udah ada kata Adam dalam kata Adamik, dan yes, ini berhubungan dengan bahasa yang digunakan oleh manusia pertama di bumi dalam tradisi Abrahamik. Sebenarnya pemikiran ini muncul karena spekulasi ya, kalau selama ini manusia berbicara dengan menggunakan bahasa. Nah, terus manusia pertama di bumi ini kira-kira bahasanya apa? Begitu kira-kira premisnya. Jadi mohon dipersiapkan teman-teman untuk konsentrasinya karena kita akan menggunakan beberapa literatur yang mungkin akan kelewat kalau tidak didengarkan dengan baik-baik. Oke, kita akan masuk lebih dalam. Kita akan bahas mengenai bahasa Adamik. Bahasa selalu menjadi aspek penting dalam peradaban manusia. Karena jelas kalau misalkan kita mau berkomunikasi dengan manusia lainnya, kita perlu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa. Tentu kalau kita lihat dari teks-teks kuno, kayak misalkan prasasti atau tembok di situs kuno, atau di makam kuno, itu ada teksnya, ada tulisannya. Nah, kalau ada teksnya, itu berarti udah ada bahasa yang digunakan. Salah satu bahasa paling kuno adalah bahasa Mesir Koptik yang diperkirakan ada sekitar 3.200 tahun sebelum Masehi. Selain itu juga ada bahasa Sumeria yang kira-kira ada di waktu yang sama. Kalau misalkan bahasa Mesir Koptik itu adalah bahasa yang paling kuno di dunia dan sebelumnya manusia juga udah ada, terus bahasa apa yang mereka gunakan? Kalau bahasa itu belum ada pada zaman itu, rasanya juga nggak mungkin. Masa iya? Orang pada saat itu ngumpul terus pada plonga-plongo gitu kan rasanya juga nggak mungkin. Nggak make sense gitu rasanya. Gue yakin juga sebenarnya udah ada bahasanya, cuman masalah selanjutnya adalah terdokumentasi atau enggak. Seperti yang kita tahu, yang namanya bahasa itu juga bisa punah. Artinya, kalau sudah tidak ada penutur aslinya, atau native speaker gitu ya biasanya, ya kemungkinan bahasa itu juga akan hilang. Mungkin bahasa yang dianggap paling awal itu adalah bahasa yang terdokumentasi. Nah, pertanyaannya, gimana nih untuk bahasa-bahasa awal yang tidak terdokumentasi? Terus, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut muncullah pemikiran, bahasa apakah yang digunakan oleh manusia pertama di bumi, yaitu Adam. Kalau kita lihat secara tradisi Kristen, khususnya di Alkitab, bahasa yang digunakan Adam ini secara eksplisit tidak pernah dibahas sebenarnya. Tapi teori ini muncul di kitab Kejadian 2 ayat 19-20. Dan beberapa teolog juga percaya bahwa bahasa ini adalah bahasa murni, yaitu bahasa tanpa distorsi, atau perubahan seperti bahasa manusia modern. Jadi sebenarnya kita nggak pernah tahu dengan jelas nih, apakah bahasa ini adalah bahasa yang diucapkan, atau bahasa yang memang disampaikan secara telepati gitu. Nah, disitulah letak kebingungannya. Oke, terus teori lainnya juga muncul ketika sebelum Menara Babel runtuh, manusia menggunakan bahasa yang sama, sebelum akhirnya terpecah belah dan manusia menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Nah, disinilah letak kontroversinya. Meskipun konsep ini dibahas dalam teks-teks religius, tapi sebenarnya keberadaan bahasa Adamik ini masih jadi perdebatan. Beberapa kalangan menganggap bahwa ini adalah mitos, yang artinya tidak pernah benar-benar ada. Sementara yang lainnya percaya bahwa bahasa ini nyata dan jejaknya masih bisa ditemukan pada beberapa teks kuno. Dalam sejarah linguistik, banyak ilmuwan yang ternyata juga skeptis tentang gagasan bahwa ada satu bahasa yang bisa diidentifikasi. Karena pada kenyataannya, itu akan menjadi tantangan yang sangat-sangat sulit. Seperti penjelasan di intro tadi, dalam tradisi Alkitab, terutama di kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Kejadian ayat 19, disebutkan bahwa Adam memberi nama setiap makhluk hidup dan menunjukkan bahwa pada saat itu dia sudah memiliki sistem komunikasi yang jelas. Beberapa teolog juga percaya bahwa bahasa ini bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga dipercaya memiliki kekuatan spiritual, di mana setiap kata memiliki hubungan langsung dan makna yang hakiki dari objek yang dinamai. Asik, ngeri banget nih bahasa gua. Contoh yang paling simpel adalah mungkin kalau kita lihat binatang gitu ya, misalkan kita lihat harimau, nah itu kan kita bisa ngasih dia nama sebagai harimau. Tapi kenapa nggak yang lain gitu ya? Misalkan kita lihat kucing, kenapa kita kasih nama binatang itu
kucing gitu ya. Tapi selain dari Alkitab, ada beberapa teks atau apokrifa tentang teks-teks mistik yang membahas tentang keberadaan bahasa Adamik. Kalau kita lihat dari tradisi Yahudi, ada anggapan bahwa bahasa asli yang digunakan Adam itu adalah Lashon HaKodesh, atau artinya adalah bahasa suci. Nah, selain dari teks apokrifa dan mistik, kepercayaan Kabalah juga menyebutkan bahwa bahasa ini memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu, di mana kata-kata itu tidak hanya mendeskripsikan sesuatu, tetapi juga mempunyai kekuatan untuk mengubah realitas. Nah, sebenarnya kalau dari sudut pandang filsafat, mungkin kata-kata itu tidak bisa menciptakan sesuatu, tapi bisa mengubah realita. Contohnya begini, ketika ada sebuah jembatan yang seharusnya diresmikan oleh presiden, itu tiba-tiba presiden bilang kalau jembatan ini batal diresmikan. Artinya, jembatan itu udah ada. Tapi secara realita, jembatan ini tidak bisa digunakan. Atau misalkan gini, koruptor yang seharusnya dihukum seumur hidup, tiba-tiba presiden bilang kalau koruptor itu harus dihukum mati. Nah, itu namanya kata-kata bisa mengubah realita. Selain itu, ada juga teori bahwa bahasa Adamik ini adalah bahasa universal yang berbentuk bunyi primitif atau simbol-simbol tertentu. Jadi bukan seperti bahasa lisan yang kita kenal seperti sekarang. Jadi kalau lu pernah lihat di YouTube, ada salah satu suku Afrika yang disebut punya bahasa tersulit di dunia. Okay. Ala wami uyaqamba eqhalela unothwane sebekhabele gqaba kuqonothwane dani neqhakuve emqolo ndako gqibhona buzibi iqale nini ndathi iqale emgqibelo gqithileyo iqaqala ziqhaqeka eqhawukeni kwade kwaqhabuqhoqho. Thank you very much. Itu mereka berkomunikasi dengan menggunakan taktok-taktok gitu. Dan beberapa ahli sejarah dan linguistik berpendapat kalau bahasa ini pernah ada. Maka bentuknya adalah bahasa simbolik dan gestural. Artinya menggunakan bahasa tubuh gitu ya. Teori ini muncul karena mengingat keterbatasan komunikasi manusia purba. Terus di awal tadi gue juga sempat bilang mengenai Menara Babel. Jadi apa hubungannya dengan Menara Babel? Kalau dalam tradisi Alkitab, Menara Babel itu adalah menara yang menjulang tinggi sampai ke langit. Dan menara ini adalah bukti kesombongan manusia bahwa mereka juga bisa menciptakan sesuatu yang besar gitu. Jadi intinya kayak nantang Tuhan lah. Tapi Tuhan akhirnya meruntuhkan Menara Babel ini. Dan setelah Menara Babel ini runtuh, manusia tiba-tiba menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Jadi mereka nggak bisa saling komunikasi lagi. Nah, teori ini yang mendasari, kalaupun bahasa Adamik itu pernah ada, maka mungkin juga punah di momen itu. Kalau dalam tradisi Yahudi, bahasa Adamik ini sering dikaitkan dengan bahasa Ibrani. Karena beberapa rabi percaya bahwa bahasa Adamik itu nantinya akan berkembang menjadi bahasa Ibrani klasik. Hal ini juga diperkuat oleh banyaknya nama dalam kitab Kejadian memiliki makna dalam bahasa Ibrani. Jadi ini kemungkinan menunjukkan hubungan antara bahasa Adamik dan bahasa Ibrani kuno. Dan menurut kepercayaan Kabalah, nah buat yang nggak tahu konteksnya, jadi Kabalah ini adalah sebuah aliran mistik Yahudi. Mereka juga percaya bahwa setiap huruf dalam bahasa Adamik ini memiliki kekuatan metafisik. Salah satu tokoh teologi abad pertengahan seperti Agustinus dari Hippo juga berpendapat kalau bahasa Adamik ini adalah bahasa yang digunakan oleh manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Dan bahasa ini disebut-sebut sebagai bahasa yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Sebenarnya Agustinus ini tidak pernah secara spesifik menyebutkan bahasa Adamik ya. Tapi apa yang beliau sampaikan itu mengarah pada bahasa yang digunakan oleh Adam dan Hawa. Jadi beberapa orang mengasumsikan bahwa itu adalah bahasa Adamik. Nah, di luar itu, konsep bahasa Adamik ini juga muncul di berbagai ajaran mistik dan esoterik. Beberapa aliran spiritual juga percaya kalau bahasa Adamik ini adalah bahasa energi secara universal yang diakses melalui meditasi atau praktek mistik tertentu. Nah ini nih, kalau udah nyampe sini otak gua udah nggak nyampe nih sebenarnya. Dalam beberapa kelompok esoterik, mereka mengklaim bahwa bahasa ini masih bisa dipelajari dan bisa digunakan untuk komunikasi dengan entitas spiritual. Makin gak nyampe lagi gua jujur. Nah, kalau kita tadi udah berbicara mengenai sudut pandang tradisi Abrahamik, sekarang kita akan masuk ke sudut pandang linguistik dan filsafat. Kalau dari perspektif linguistik, gagasan bahasa universal yang pernah digunakan oleh manusia pertama
itu sangatlah spekulatif. Artinya, bahasa itu berkembang secara bertahap melalui interaksi sosial dan perubahan lingkungan. Ahli bahasa seperti Noam Chomsky percaya bahwa semua bahasa memiliki struktur universal, tapi bukan berarti ada satu bahasa asal yang pernah digunakan oleh manusia di seluruh dunia. Nah, sebenarnya pendapat Noam Chomsky ini juga didebat oleh banyak orang. Seperti apa yang dipelajari, manusia itu kan asalnya dari benua Afrika, lalu menyebar ke seluruh dunia. Nah, kalau orang sudah menyebar ke seluruh dunia, maka setidaknya orang itu masih menggunakan bahasa asalnya. Tapi apa yang ditekankan oleh Bapak Noam Chomsky ini adalah grammar yang universal. Mungkin bahasa simpelnya gini, kalau ada satu kalimat, saya makan soto, bisa ditukar sama soto itu dimakan saya. Jadi walaupun kata-katanya ketukar, secara universal kita tahu bahwa gua ini makan soto. Teori lainnya juga menyebutkan, kalaupun bahasa adamik ini pernah ada, maka bentuknya mungkin lebih mendekati proto-bahasa. Jadi sistem bahasa ini belum punya struktur atau tata bahasa yang kompleks. Mungkin cukup untuk menyampaikan konsep-konsep dasar, jadi proto-bahasa ini lebih mirip dengan bahasa isyarat atau simbol, daripada bahasa lisan yang kita gunakan seperti saat ini. Di sisi lain, dari sudut pandang filsafat, gagasan tentang bahasa yang sempurna itu menjadi bahan diskusi selama berabad-abad. Contohnya adalah para filsuf seperti John Locke dan Wilhelm von Humboldt. Oke, gua ulang sekali lagi, ini susah nih. Wilhelm von Humboldt. Jadi mereka membahas bagaimana bahasa bisa mempengaruhi pikiran manusia dan mempertanyakan, apakah ada bahasa yang benar-benar bisa mencerminkan realitas secara akurat? Kalau bahasa sempurna seperti bahasa adamik ini pernah ada, seharusnya tidak ada kesalahpahaman atau ambiguitas dalam komunikasi manusia. Dan kalaupun bahasa adamik ini nyata, kemungkinan bahasa ini telah bercampur dengan bahasa lain, sehingga jejaknya sangat sulit untuk ditemukan. Konsep seperti bahasa adamik ini tidak hanya terbatas pada diskusi religius dan akademik, tetapi juga muncul dalam pop culture atau budaya populer. Banyak novel, film teori konspirasi juga menggunakan gagasan tentang bahasa kuno yang memiliki kekuatan mistis. Contohnya dalam novel His Dark Materials, karya Philip Pullman. Di dalam novel itu diceritakan ada bahasa kuno yang memiliki hubungan dengan kebenaran dan kekuatan gaib. Selain itu juga ada beberapa film atau franchise yang membahas mengenai bahasa adamik ini, seperti Indiana Jones dan mungkin film-film fiksi lainnya. Selain itu, konspirasi mengenai bahasa adamik ini juga muncul dari kelompok-kelompok eksoterm yang percaya bahwa bahasa adamik ini digunakan untuk berkomunikasi dengan entitas tertentu, atau bisa kita bilang sebagai entitas spiritual yang membuka kesadaran lebih tinggi. Dan dari klaim mereka, ini dapat dikaitkan dengan teori konspirasi yang menyebutkan ada sekelompok rahasia yang menjaga bahasa ini. Jadi gimana menurut kalian mengenai bahasa adamik ini? Tulis komentar kamu di kolom komentar. Tetap like, subscribe, share. Kalau ada pembahasan yang mau dibahas, boleh banget ditulis di kolom komentar. Nanti gue akan coba research, dan kalau nggak berhasil ya mungkin akan gue pending dulu. Terima kasih dan sampai jumpa.